Oke, selamat datang semuanya di kelas organisasi dan arsitektur komputer. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu konsep yang paling penting, paling fundamental dalam cara kerja sebuah prosesor. Namanya mode pengalamatan. Coba deh bayangin ini kayak semacam peta harta karun yang dipakai sama CPU buat nemuin data. Tanpa peta ini, CPU bakal bingung, nggak tahu harus ngapain. Yuk kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Misalkan nih, CPU dapat perintah sederhana, katakanlah add atau jumlahkan. Kan logis ya, CPU pasti langsung mikir, oke jumlahkan, tapi jumlahkan apa dengan apa? CPU itu butuh tahu di mana data yang mau dijumlahin itu disimpan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini semuanya ada di konsep yang akan kita bedah hari ini, mode pengalamatan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami dulu, operan. Gampangnya, operan itu adalah data yang lagi diolah sama instruksi. Jadi, di pertanyaan kita tadi, EDD apa? Si apa inilah yang kita sebut operan. Nah, mode pengalamatan itu intinya adalah berbagai macam cara atau metode yang dipakai CPU buat menemukan si operan ini. Baik, kita akan mulai dengan 3 strategi yang paling fundamental. Kalau kalian paham 3 mode ini, saya jamin kalian bakal gampang ngertiin semua teknik pengalamatan lain yang lebih canggih. Ini fondasinya. Yang pertama, yang paling simple, namanya immediate addressing. Di mode ini, operan atau datanya itu udah ada langsung di dalam instruksinya. Nggak perlu nyari kemana-mana lagi. Ibaratnya, kayak ada orang nyuruh kamu, tolong tambahkan dengan angka 7. Angka 7-nya itu udah disebutin langsung di dalam perintah. Praktis kan? Nah, setiap mode itu selalu punya plus minus. Selalu ada trade-off. Keuntungannya mode ini jelas banget. Super cepat. Kenapa? Ya karena CPU nggak perlu repot-repot ngambil data dari memori. Semuanya udah ada di depan mata. Tapi ada kerugiannya. Ukuran datanya jadi terbatas banget. Cuma bisa sekecil ruang yang disediain di dalam instruksi itu sendiri. Oke, mode kedua adalah direct addressing atau pengalamatan langsung. Nah, kalau di sini instruksinya bukan berisi data, tapi berisi alamat memori yang spesifik, tempat di mana data itu disimpan. Ini tuh kayak kita dikasih kartu perpustakaan yang tulisannya, buku yang kamu cari ada di rak 10 baris ketiga. Jelas, lugas, langsung ke tujuan. Poin utamanya di sini, mode ini sederhana dan cuma butuh 1 kali akses ke memori buat ambil data. Cukup efisien. Tapi, lihat kerugiannya, ruang alamatnya jadi terbatas. Misalnya, kalau kolom alamat di instruksi cuma 16 bit, ya CPU cuma bisa menjangkau 2 pangkat 16 alamat saja, padahal mungkin memori fisik kita jauh-jauh lebih besar dari itu. Sekarang kita masuk ke metode yang sedikit lebih cerdik, indirect addressing atau pengalamatan tak langsung. Ini prosesnya 2 langkah. Jadi, instruksinya ngasih kita sebuah alamat, kita pergi ke alamat itu. Tapi ternyata di sana bukan data yang kita cari, melainkan alamat lain. Nah, alamat kedua inilah yang nunjukin lokasi data yang sebenarnya. Mirip kayak main cari harta karun kan? Kita nemu petunjuk yang ngarahin kita ke petunjuk berikutnya. Nah, disinilah trade-off-nya kelihatan jelas banget. Keuntungannya gede, kita bisa menjangkau seluruh ruang memori yang ada. Nggak terbatas lagi. Alamat yang disimpan di memori itu bisa jauh lebih besar bitnya daripada kolom alamat di instruksi. Tapi, ada harga yang harus dibayar, performa. CPU jadi harus kerja 2 kali ke memori. Sekali buat ngambil alamat perantara, sekali lagi buat ngambil data aslinya. Jelas ini bikin prosesnya jadi lebih lambat. Oke, tadi kita cuma ngomongin soal akses ke memori utama. Sekarang kita pindah ke komponen yang kecepatannya jauh di atas memori, register. Anggap saja register ini kayak papan tulis kecil super cepat yang ada di dalam CPU. Ngambil data dari register itu ibaratnya lewat jalan tol, sementara ngambil dari memori utama itu kayak lewat jalan kota yang macet. Jauh bedanya. Mode pengalamatan register ini simpel banget. Instruksinya cuma perlu bilang, datanya ada di register R1 ya. Udah gitu aja. CPU nggak perlu keluar kemana-mana, nggak perlu akses memori. Semua operasinya terjadi di dalam lingkungan internal CPU yang super cepat. Bisa dibilang, ini mode yang paling ngebut di antara semuanya. Nggak ada akses memori, jadi hampir nggak ada delay. Tapi kekurangannya juga paling ekstrim. Ruang alamatnya super terbatas. Ya cuma sebanyak jumlah register yang ada di CPU itu. Mungkin cuma ada 32, 64, atau 128 register. Bandingkan dengan miliaran lokasi di memori utama. Nah, sekarang gimana kalau kita gabungin 2 konsep tadi? Inilah yang disebut register indirect addressing.
Di sini, register itu bukan nyimpen datanya, tapi nyimpen alamat memori dari si data. Jadi, register ini fungsinya jadi penunjuk arah atau pointer. CPU lihat isi register, terus dia baru tahu harus pergi ke alamat mana di memori utama buat ngambil data. Mode ini tuh kompromi yang cerdas banget dan sering dipakai. Kita dapat jangkauan alamat yang luas kayak di mode indirect, tapi prosesnya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena langkah pertamanya, yaitu ngambil alamat, itu cuma akses register yang super kilat, bukan akses memori yang lambat. Tentu saja, ini tetap lebih lambat dari mode register murni, karena masih butuh satu kali jalan-jalan ke memori ya. Oke, kita udah paham ya fondasi-fondasinya. Sekarang, mari kita lihat gimana para arsitek komputer itu kreatif. Mereka menggabungkan mode-mode dasar ini buat menciptakan teknik yang jauh lebih fleksibel dan powerful. Inilah tulang punggung komputasi modern. Nah, ini salah satu mode yang paling penting. Namanya displacement addressing. Caranya gini, alamat akhir data itu dihitung dengan menjumlahkan isi sebuah register, kita sebut saja R, dengan sebuah nilai dari instruksi, kita sebut saja A. Nilai A ini sering disebut displacement atau offset. Ini berguna banget buat ngakses struktur data kayak array. Jadi register R bisa nunjuk alamat awal array dan nilai A jadi indeksnya. Keren kan? Keunggulan utamanya jelas fleksibilitas luar biasa buat programmer dan compiler. Banyak banget struktur data yang bisa diimplementasikan dengan sangat efisien pakai mode ini. Kekurangannya, ya CPU jadi punya kerjaan tambahan. Dia harus ngitung dulu, harus melakukan penjumlahan sebelum bisa ngambil datanya. Ada sedikit kompleksitas tambahan. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita coba intip dunia nyata. Kita akan pakai studi kasus prosesor Pentium, salah satu arsitektur yang paling berpengaruh buat lihat gimana sih konsep-konsep ini beneran dipakai di lapangan. Jadi gini, prosesor di dunia nyata kayak Pentium itu nggak cuma milih satu atau dua mode favorit, enggak. Mereka itu nyediain satu set instruksi yang kaya raya dengan berbagai pilihan mode pengalamatan. Tujuannya apa? Supaya compiler bisa nerjemahin bahasa pemrograman tingkat tinggi kayak C++ atau Java menjadi kode mesin yang paling efisien untuk setiap situasi yang berbeda-beda. Coba perhatikan tabel ini. Kalian bisa lihat kan, ada mode-mode yang udah kita kenal, kayak immediate dan register. Tapi lihat deh, gimana Pentium ngembangin itu. Ada base with displacement, yang ngegabungin beberapa register sekaligus. Bahkan yang paling kompleks, scaled index with displacement. Dia nambahin register index yang dikaliin faktor skala. Ini luar biasa efisien buat ngakses elemen-elemen array secara berurutan. Ini bukti nyata gimana konsep dasar itu bisa ditumpuk-tumpuk jadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Wah, udah banyak banget yang kita bahas ya. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya dalam satu tabel perbandingan, biar kalian bisa lihat gambaran besarnya dan benar-benar paham soal pilihan dan konsekuensinya. Nah, tabel ini intisari dari kuliah kita hari ini. Lihat deh betapa kontrasnya mode immediate dan indirect. Yang satu super cepat tapi terbatas, yang satunya lagi jangkauannya luas tapi lambat. Atau lihat mode register sama displacement. Yang satu paling ngebut tapi ruangnya sempit, yang satunya lagi fleksibel banget tapi butuh ngitung dulu. Poin utamanya adalah, dalam arsitektur komputer, nggak ada satu solusi sempurna untuk semua masalah. Semuanya tentang memilih alat yang paling pas untuk pekerjaan yang spesifik. Jadi saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungan. Sekarang kalian udah tahu nih berbagai alat yang ada di dalam kotak perkakas CPU. Tapi tantangan sesungguhnya bagi seorang arsitek komputer atau perancang compiler adalah kapan dan kenapa kita harus memilih masing-masing mode ini. Kalau kalian bisa menjawab itu, artinya kalian sudah beranjak dari sekedar tahu menjadi benar-benar paham cara kerja sebuah komputer.